Di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang masalah taubat. Taubat dari perbuatan dosa, dan dosa itu mempengaruh kepada hati. Apa pengaruhnya dosa terhadap hati? Adalah menjadi gelap. Ketaatan ada pengaruh kepada hati. Apa kepengaruhnya taat? Menjadi hati terang. Ketika hati ini, ketika kita melaksanakan ketaatan, berarti kita sedang menerangi hati. Ketika kita sedang melakukan kemaksiatan, saat itu kita sedang menggelapkan hati kita, mengotori hati kita. Terserah, pilih. Rek moekan hati, rek nyangan hati, kumadinya gitu Rek pilih. Rek caang rek hati, rek poek hati urang teh. Lo pilih we kumadinya. Ngan lamun caang mah mata kasawarga kan itu na. Mun poek hati mata kana rek kumadinya, pilih kadinya masing-masing. Silakan. Anda mau milih kemana? Silahkan. Ya. Kalau hati kita terang, menuju ketaatan akhirnya. Yang kita pilih pasti ketaatan. Ya, yang kita pilih ketika hati ini terang. Ketika hati ini gelap, sebaliknya yang akan kita pilih kemaksiatan. Ketika hatinya gelap, maka terjadi di situ yang dipilihnya kemaksiatan. Ketika hatinya terang, yang dipilih di situ ketaatan. Yang mana ketaatan jalan menuju surga. Jalur menuju surga ya ketaatan. Jalur menuju neraka ya kemaksiatan. Baik, hayang ka mana kurang teh kumadinya we eta mah. Geus baroga pikiran, geus karolot, geus diberi akal ku pangeran karah mikir. Mikir teh mikir keur pibagjaeun. Urang ke dia urang teh kudu bagja di akhirat teh. Ti mimiti ayeuna ge kudu aya dina jalan bagja, ulah aya dina jalan picilakaeun. Kemudian orang yang menyangka bahwa taubat sah tapi tidak diterima, seperti orang yang menyangka bahwa matahari ketika terbit dan kegelapan tidak hilang. Ya otomatis ketika terbit matahari maka gelap hilang. Artinya kalau orang betul-betul taubatnya kepada Allah betul, ya diterima asal betul memenuhi syarat taubat. Asal betul memenuhi syarat taubat ya pasti diterima oleh Allah. Ibaratnya ketika ya gelap datang matahari maka lenyap, hilang itu gelap. Ketika datang matahari, itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau orang yang betul-betul di dalam taubatnya, sah di dalam taubatnya, ada harapan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ketika gelap datang matahari, maka kegelapan tersebut akan sirna dengan datangnya matahari. Juga diibaratkan seperti pakaian ketika dicuci dengan baju, dengan sabun benar, cara nyucinya benar, bukan asal-asalan, betul. Cara nyucinya betul. Ya, cara nyucinya betul, bukan asalan. Sok nyeuseuk, mun urang nyeuseuk aya kotoran tapi nyeuseuna teh bener, bersih moal. Wah, da kudu make aturan nyeuseuk ge. Hayang bener teh nyeuseuk teh. Nya, di mah kumaha nyusuh ai caina teh cai kolomeran. Oli di situ. Beuki caang ada beuki bersih beuki kotor. Oh, terus salah. Harus air yang bersih. Ya, pakai sabun. Sabunnya juga ada cara sabun khusus untuk membersihkan pakaian. Ya mah kumaha? Rek bersihkan pakaian lain ku sabun nu paranti nyeuseul lain. Ya mah bisa. Ada syarat tertentu. Caranya yang benar. Cacak ngumbah baju ge kudu bener carana. Kok mau tobat? Urang ngumbah baju asal-asalan mau bersih atuh. Ya. Dibersihana ku leutah. Sabun teh make le bersih mah. Oh. Ya, tentunya ada sabun khusus untuk pembersih pakaian yang kotor. Caranya benar. Ketika baju ini dicuci dengan sabun dengan cara yang benar, tentunya kotornya akan
kotorannya hilang karena memenuhi syarat di dalam cara menghilangkan kotoran pakaian. Kecuali kotorannya sudah menembus ya kemana, kepada sela-sela pakai cimetingan. Apa cimetingan? Cimetingan. Sesah teu ngicalkeuna. Kecuali itu lamun cimeting, waduh itu sangat sulit. Sudah melekat itu kotorannya di sela-sela itu pakaian. Ya, itu sangat sulit untuk artinya perlu betul-betul perjuangan yang serius. Tidak cukup disikat, tidak cukup hanya direndam, tidak. Betul-betul. Ya, mencari cara-cara betul-betul serius dengan obatnya, dengan sabunnya pun bukan yang asal-asalan, bukan yang hanya sabun 500 perak, bukan, nggak cukup. Ya, mungkin harus dengan apa? Itu kecuali. Kenapa? Karena lamanya menumpuknya itu kotoran. Kita membersihkan pakaian yang hanya baru kotor sehari sama pakaian yang sudah kotornya 1 tahun, kan beda. Kalau baru 1 hari gampang membersihkannya. Mician kotoran kali sapoe mah bagam, ayeuna 1 tahun. Geus cimetingan, teh kumaha bersihan? Bersih. Perlu keseriusan yang nyata, yang betul. Itulah gambaran kotoran dosa di dalam hati kita. Urang teu tobat, kotoran dosa geus sabaraha tahun kotoran dosa. Kotoran hati kudu geus sabaraha poe, geus sabaraha tahun. Nah, harus serius. Harus serius, penuhi persyaratannya, ya. Fala yaqwasabun ala qalih. Ketika kotoran tersebut masuk ke dalam ya lubang-lubang pakaian, sela-sela pakaian, ya, lengket pada itu pakaian, maka tidak kuat sabun untuk menghilangkannya itu kotoran. Artinya harus ada lagi usaha yang lain, tidak cukup dengan sabun saja. Mungkin sikatnya atau sabunnya pun harus yang betul-betul ya bisa menghilangkan. Fa mithalu dzalika an tatarakama dzunub. Maka misalnya itu adalah menumpuknya dosa-dosa di dalam hati sehingga menjadi karat kotor kepada hati. Hatinya menjadi karat, nempel, paguh. Nah, kotoran hati itu kalau dibiarkan nanti menjadi lengket, leuwih lengket di badan naon, lem nupang lengketna naon. Wah, eta lem eta we pokona mah. Lem yang nggak cukup dihilangkan dengan apa? Air. Harus khusus untuk menghilangkannya itu minyak apa gitu. Ibaratnya seperti itu. Itulah gambarannya kalau sudah melekat dosa ke dalam hati kita, kita biarkan itu nempelnya sulit. Artinya perlu perjuangan yang serius, perlu perjuangan yang serius, kesungguhan. Ketika hati ini telah nempel dengan apa, karat ya, menumpuk dosa di dalam hati ini sehingga dosa tersebut menjadi karat ya, menempel yang sangat kuat di dalam hati. Mabithlu hadzal qalbi la yarji wa la yatub. Nah, ini bahayanya. Akhirnya karena sudah sangat melengket ini dosa di dalam hati sehingga sulit untuk kembali kepada yang benar. Sulit untuk bertobat kepada Allah. Hatinya yang tobat, sulit hatinya. Mungkin kalau lidahnya dia mengatakan saya bertobat, astagfirullah, tubtu ila Allah. Ya, bujang-bujang jelma iman, jelma kafir ge bisa nyebut astagfirullah mah. Rasa bah bisa astagfirullah, eta babah astagfirullah cenah. Kada eta hungkul hatena mah eueuh. Kada urang astagfirullah teh eta hungkul ari hatena teh astagfirullah. Kartos, tidak cukup kita bertobat kepada Allah dengan mengucapkan hanya astagfirullah saja, hatinya tidak ada astagfirullah. Tidak cukup, harus dengan hati, ada penyesalan. Nah, itu penyesalan ini. Hati itu tugasnya menyesal, kaduhung, kudu kaduhung kana doraka. Kaduhung migawe doraka ta eta. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan astag atau berucap saya bertobat. Tidak cukup.
Ya. Na'am qad yaqulu bil lisan tubtu. Ada orang dia mengatakan saya tobat, mau ada itu saya tobat, tapi hatinya tidak tobat. Ibaratnya seperti orang tukang cuci. Dia mengatakan saya sudah mencuci pakaian. Tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam pakaian tersebut. Saya sudah mencuci pakaian. Ngomong gitu wungkul bisa jadi bersih tuh pakaiannya. Yulma ngomong kieu, kuring geus nyusuh. Jadi bersih gitu pakaiannya. Omongan kuring geus nyusuh. Teu kudu disikat, kudu digosok. Gitu deui. Dosa. Teu cukup omongan kuring geus tobat. Tah hatena kudu kaduhung. Itu hatena kudu kaduhung. Tidak cukup dengan ucapan saya sudah tobat. Karena ucapan tersebut jika tidak disertai dengan kewajiban hati yaitu menyesal, maka tidak ada bedanya seperti orang yang mencuci pakaian tapi dia tidak berusaha untuk membersihkan pakaian dari kotoran yang menempel pada itu pakaian, hanya ucapan saja. Fahadha halum tinai asid taubah, maka bahwa ini adalah keadaan tercegah pokoknya taubat. Bahwa ghairu ba'id, bahwa ini tidak jauh. Artinya bahkan kemungkinan kebanyakan orang taubatnya hanya baru di lisan, belum hatinya belum taubat. Istighfarnya baru di lisan, hatinya belum artinya belum menyesal. Karena kalau sudah betul-betul menyesal pasti ada bukti. Apa bukti penyesalan tersebut? Dia tinggalkan itu perbuatan dosa. Pasti dia tinggalkan. Itu bukti daripada adanya penyesalan. Pasti dia akan meninggalkan itu dosa. Dan dia tidak berniat tidak akan mengulangi perbuatan itu dosa. Ketika betul-betul di dalam hatinya ada penyesalan. Nah ini yang paling sulit, ini menyesal atas perbuatan dosa. Bal huwal ghalibu ala kafaril khalqi al muqbilin ala dunya. Nah ini kata Imam Ghazali, bal huwa, bahkan itu hada, yakni ya tercegahnya aslu taubah, pokoknya taubat. Al ghalibu adalah yang ghalib, yang menyeluruh, yang umum. Kepada siapa? Ala kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Yang bagaimana makhluknya? Al muqbilina ala dunya, yang hatinya ya menghadap cinta kepada dunia. Yang hatinya ya menghadap cinta kepada dunia. Al muridina anillah, yang hatinya berpaling dari Allah. Berpemikiran dari akhirat. Orang hatinya sudah yang jadi cita-citanya hanya dunia. Yang jadi cita-citanya hanya kesenangan dunia, kemewahan dunia. Nah, geus hese. Reknyaan kaduhung migawe doraka hese. Ya. Mungkin kalau lisannya dia astagfirullah, tapi hatinya tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena hatinya sudah berpaling dari Allah. Ya, berpaling dari Allah, tidak menghadap kepada Allah hatinya, tidak mengharapkan ridho Allah hatinya, tidak mengharapkan ya rahmat Allah, ampunan Allah hatinya. Sudah lupa berpaling, tidak menghadap. Hanya yang ia hadap, yang hatinya menghadap itu terhadap keduniaannya saja. Dia tidak mengharapkan rahmat Allah, hatinya ya lupa terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan Allah. Ya, ketika dia menyesal atas perbuatan dosa, dia akan mendapat rahmat Allah. Kita menyesal atas perbuatan dosa, kita mendapat rahmat Allah saat itu. Kita mendapat ridha Allah saat itu ketika kita menyesal atas perbuatan dosa. Langsung at-taib nadzan bi kaman ladzan bana. At-taib habibullah. Orang yang bertobat dari dosa menjadi kekasih Allah. Saat itu kita menjadi kekasih Allah ketika kita menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka betul-betul harus berjuang untuk menyesali perbuatan dosa. Itu harus adanya. Nah, bagi orang yang hatinya dia
hanya menghadap kepada dunia, yang dipikirkan kemewahan dan keuntungan dunia, tidak memikirkan ampunan Allah, bagaimana dia ingin menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, tidak ada pikiran bagaimana supaya dia menjadi orang soleh, orang baik, ibadahnya benar, tidak ada pikiran seperti itu. Hanya dunia, dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dipikirkan hanya keuntungan, hitungan dunia saja, ya, tidak memikirkan amal ibadah. Untuk orang tersebut yang terjadi taubat hanya di lisan saja, hatinya kosong daripada taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebuah taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin.